Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem saraf. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai sistem saraf tepi dan sistem saraf otonom. Ya. Nah, jadi secara struktural sistem saraf tepi ini terdiri dari dua bagian, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Nah, kemudian mereka ini berpasang-pasangan. Nah, kita lihat ini yang pertama dulu ya, sistem saraf kranial. Nah, sistem saraf kranial ini menempel atau berasal dari otak yang kemudian menginervasi daerah kepala dan tubuh bagian atas gitu ya. Jadi namanya kranial. Nah, kalau otak itu nama lainnya adalah kranium gitu ya. Berarti ini kalau otak sistem saraf pusat ini adalah di sekitarnya sistem saraf pusat, maka disebut sistem saraf tepi gitu ya. Nah, salah satunya adalah sistem saraf kranial. Sistem saraf spinal itu juga sistem saraf tepinya dari medula spinalis. Jadi sekitarnya medula spinalis, sistem saraf tepinya disebut dengan sistem saraf spinal. Yang di sekitar otak itu disebut sistem saraf kranial gitu ya. Jadi udah ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Ini ada dua nih ya. Nah, dua sistem nih gitu ya. Nah, kemudian si sistem saraf kranial ini ada 12 pasang, biasanya diberi nomor Romawi 1 sampai 12 yang tersebar nomor 1 sampai nomor 4 itu terikat pada otak besar, saraf nomor 5 sampai 12 itu terikat pada otak belakang. Kita udah kenal sebelumnya ya otak belakang, mesencephalon ya. Nah, kemudian contoh ada yang nomor 10 itu namanya nervus vagus. Nah, ini melewati leher ke bawah sampai daerah toraks, dada, dan rongga perut. Nah, di jangkauannya paling luas nih, kemana-mana gitu ya, maka disebut dengan saraf pengembara. Nah, ini juga penting banget. Kita sudah pernah mengenal nomor 10 waktu kita ngomongin sistem pencernaan, misalnya begitu ya. Nah, jenis neuronnya dari 12 itu, maka ada yang jenisnya sensorik, yaitu saraf nomor 1, nomor 2, dan nomor 8. Kemudian ada yang bersifat motorik, berarti kalau motorik kan menuju ke, kalau sensorik itu dari gitu ya. Yang motorik nomor 3, 4, kemudian 6, 11, dan 12. Sedangkan sisanya adalah saraf campuran, berarti dua-duanya sensorik juga, motorik juga, yaitu saraf nomor 5, 7, 9, dan 10. Oke. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Ini kan otak ya, otak. Nah, dia itu tadi ada di sekitar situ, gitu ya. Nah, jadi ada juga nih yang di bulbus olfaktori ada, namanya olfaktori aja gitu ya. Kemudian ada optik, nah ini kan dia berpasangan kan ya. Nah, optik, nah ini optik. Nah, keluar dari sini. Nah, kemudian ada okulomotor ini yang kuning gitu ya. Kemudian ada trochlear ini. Nah, di bawahnya okulomotor. Kemudian ada trigeminal yang biru. Abdusen nih. Kemudian ada facial, nah hijau gitu ya. Di bawahnya ada vestibulo-koklear ya. Kemudian ada yang kuning ini krem glosopharyngeal. Kemudian ada hipoglossa. Kemudian ada vagus di belakang yang vagus. Kemudian ada cranial accessory. Nah, ini dilihat dari bawah ya, dilihat ini dari bawah nih. Nah, maka kelihatan bulbus olfaktorinya ya. Di situ juga ada olfaktori, ada bulbus olfaktori. Jadi maksudnya gini, di sini sistem saraf pusatnya ada, yaitu bulbus olfaktori. Sistem saraf kranialnya ada, namanya olfaktori. Ya, mirip-mirip ya. Nah, jadi namanya saraf olfaktori. Nah, itu sistem saraf kranialnya. Kalau sistem saraf pusatnya bulbus olfaktori. Begitu juga bagian yang lainnya gitu ya. Nah, atau bisa digambarkan lebih jelas dengan gambar ini. Jadi misalnya itu kan Romawi 1 sampai 12 ya. Romawi 1 itu olfaktori. Olfaktori itu dia bersifat sensorik. Nah, jadi dia dari hidung ya, dari hidung nih. Nah, ini sama nih menujunya kemana? Nah, menuju ke bulbus olfaktori. Ini bulbus olfaktori ini dua nih kanan. Gitu ya, nomor 1. Kemudian nomor 2 itu optik. Nah, kita mesti ngurutin nih ya. Optik ini juga sensorik kan ya. Nah, ini dari otot-otot mata nih.
Otot penggerak bola mata nomor 2. Nah, ke sini nih. Ini sepasang kiri dan kanan, gitu ya. Optik. Kemudian ada okulomotor, tinggal diurut aja nih di gambarnya ya. Nomor 4 itu nih troklear, dari mata dan ke mata ini banyak. Kemudian nomor 5 itu ada trigeminal. Nih, nomor 6 ada abdusen. Ini mesti diurut nih. Nah, nomor 7 ada fasial. Nomor 8 vestibulokokleal, ini dari ini telinga ya. Di gambar telinga ini, rumah siput 3 saluran setengah lingkaran. Nomor 9 ada glosopharyngeal, ini area mulut ya. Kemudian nomor 10 ada nervus vagus tadi yang kemana-mana ya tuh ke organ dalam ya, nervus vagus nomor 10. Sorry. Nomor 10 itu dia campuran ya. Campuran dari dan ke berarti ya, dari dan ke. Ini ada paru-paru, kemudian ada jantung, hati, lambung, usus, kan dia kemana-mana ya. Kemudian nomor 11 ada aksesori. Nah, nomor 11 ada aksesori kranial. Nomor 12 ada hipoglossal. Nah, hipoglossal juga ke daerah mulut. Oke. Ini nomor 1 sampai nomor 12-nya nggak boleh terbalik-balik ya. Dia urutannya emang begitu udah. Kayak hafal mati nih, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Karena kalau kadang pertanyaannya itu tidak menggunakan nama-nama ini, tapi menggunakan nomornya aja. Jadi sebenarnya sama aja ya. Nomornya harus tahu, namanya harus tahu. Karena kadang cuma ditulis nomornya doang, kadang cuma ditaruh namanya doang gitu ya. Nah, seperti ini. Nomor 1, 1, 2, 8. Nah, itu adalah sensorik. Sensorik gitu ya. Nah, nomor 1 olfaktori, bersifat sensorik berarti dari selaput lendir hidung. Asalnya dari selaput lendir hidung, fungsinya berhubungan dengan kegiatan penciuman gitu ya. Nomor 2 optik. Ini sensorik juga, ini dari retina. Pastinya dari ya kalau sensorik ya. Ini berhubungan dengan penglihatan. Kemudian 3, okulomotor, ini bersifat motorik, kayak menuju ke gitu ya. Proprioseptor otot bola mata. Otot bola mata fungsinya pergerakan otot mata ke kanan ke kiri dan gerakan kelopak mata gitu ya. Kalau udah gerakan kan otot ya. Kalau otot berarti dia motorik emang gitu kan ya. Troklear juga motorik. Nah, ini juga ke otot mata juga. Ini juga pergerakan bola mata. Trigeminal juga begitu. Trigeminal ini sensorik dan motorik, berarti dia campuran dari dan ke gigi dan kulit kepala. Nah, ini hubungannya sama perasa karena gigi ya. Kemudian ada pergerakan lidah. Kalau lidah geraknya itu ototnya yang dikendalikan, berarti dia motorik juga ya. Jadi ini ada sensoriknya perasa, motoriknya gerakan lidah. Kemudian abdusen, ini motorik. Nah, ini juga bola mata juga. Nah, untuk pergerakan bola mata. Fasial ini dua-duanya sensorik dan motorik, berarti dari dan ke. Ini ada yang ke lidah ya, ujung pengecap 2/3 bagian depan lidah. Jadi dia sensoriknya pengecap, menerima stimulus dari larutan yang masuk ke dalam mulut kita, dan pengatur mimik wajah untuk gerakan motoriknya gitu ya. Jadi ini yang ngatur adalah otot-otot saraf fasial, namanya juga fasial ya, pengatur mimik wajah untuk gerakan motoriknya. Jadi raut wajah kita itu sedang gembira atau sedang susah gitu ya, atau sedang bingung gitu ya, itu digerakkanlah otot-ototnya dibantu oleh saraf-saraf kranial yang namanya fasial nomor 7. Oke. Nomor 8 vestibulokokleal, ini sensorik, berarti dia dari ya saluran semisirkular, utriculus, sacculus, ini semuanya ini semisirkular, utriculus, sacculus ini adalah bagian dari alat-alat keseimbangan yang ada di telinga. Kemudian juga ada koklea, ini juga berhubungan dengan pendengaran. Jadi ini alat indera yang di dalam telinga ini ya, 3 saluran setengah lingkaran sama koklea. Yang 3 saluran setengah lingkaran berhubungan dengan keseimbangan, yang koklea berhubungan dengan pendengaran. Kemudian nomor 9 glosopharyngeal, ini juga campuran sensorik dan motorik. Ini letaknya di ujung pengecap, sepertiga bagian belakang lidah dan lapisan faring. Nah, pengecapnya bersifat sensorik dan penggerak faringnya bersifat motorik.
Nomor 10 vagus, tadi yang kemana-mana tadi ya. Sensorik motorik, nah ini reseptor sejumlah organ dalam ya, ada laring, paru-paru, jantung, aorta, lambung gitu ya. Nah, sensoriknya pengatur suara karena dia hubungannya sama paru-paru, sama laring ya. Kemudian yang motoriknya adalah peraba sebenarnya motoriknya ya. Nomor 11 adalah aksesori kranial ya. Aksesori ini bersifat motorik. Nah, ini berasal atau menuju ke otot-otot leher gitu ya, fungsinya pergerakan leher, pergerakan pundak, kemudian laring gitu ya. Yang terakhir hipoglosal itu bersifat motorik, berarti menuju ke lidah juga, ini untuk pergerakan otot lidah. Nah, di sini ada banyak yang asalnya sama, kayak fungsinya juga sama gitu ya. Biasanya tuh di soal itu digabung-gabung ya. Misalnya berikut ini adalah saraf kranial yang bekerja pada otot bola mata. Nah, gitu ya. Terus diacak-acak deh nomornya, yang mana yang paling tepat gitu ya. Ini kan otot bola mata, ini otot bola mata, otot bola mata. Ini udah 3 nih ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 6 bola mata. Ada lagi, oh ini lidah nih, ada kata-kata lidahnya nih, glosopharyngeal nomor 9. Ini nomor 12 juga ada lidah-lidahnya, nomor 12. Sama gitu kan ya. Jadi mesti dikelompok-kelompokkan supaya kemudian diacak-acak pun kita udah paham ya. Kalau diacak-acak pun, ditanyanya ngacak-ngacak pun kita paham. Jadi tolong perhatikan ini tabel ini ya. Nah, berikutnya ini ini B nih harusnya ya. Sistem saraf spinal. Sistem saraf spinal berarti ada di sekitar medula spinalis ya. Setiap saraf spinal keluar dari saluran tulang belakang atau kanal vertebrae ya, melalui lubang yang disebut dengan foramen intervertebralis. Jadi dia bercabang-cabang dari lubang yang ada di sekitarnya tulang belakang. Kamu kalau makan tulang belakangnya, bukan tulang belakangnya, tulang lehernya ayam gitu kan, dia kan bentuknya aneh-aneh ya, bentuknya nggak beraturan. Kemudian ada selak-selaknya yang kayak berlubang-lubang gitu, walaupun lubangnya nggak bulat banget ya. Nah itu maksudnya lubang-lubang situ, dia keluar dari situ. Nah, sistem saraf spinal berjumlah 31 pasang. Kalau tadi kranial 12 pasang, ini 31 pasang. Kita bayangkan bahwa tulang belakang itu ada 33, tambah satu lagi di atas namanya tulang atlas sebenarnya ya, yang berbatasan antara kepala, tengkorak kepala sampai tulang belakang itu ada tulang atlasnya. Di mana si tulang tengkorak kepala itu duduk di situ gitu ya. Nah, jadi 31 pasang saraf spinal itu di mana letaknya gitu ya. Ini dibagi menjadi 5 bagian gitu ya. Ada 8 pasang di daerah servikal. Yang kita tahu tulang servikal 7. Nah, ada tulang atlas satu lagi di atasnya ya. Nah, 8 pasang tulang di daerah leher, 12 pasang di daerah torasik, punggung ya. Kemudian 5 pasang di daerah lumbar, lumbar itu lumbal, pinggang. 5 pasang di daerah sakral itu sakrum, tulang kerangkang ya, dan 1 pasang di daerah koksigeal. Nah, kita tahu bahwa tulang koksigeal kita itu ada 4. Nah, yang di dalamnya berisi saraf spinal 1 gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini, maka di tulang belakang itu yang ada sistem saraf spinalnya sampai koksigeal nomor 1 gitu ya. Tadi yang ada medula spinalisnya sampai lumbalis kedua gitu ya. Nah, di bawahnya nggak ada tuh medula spinalis. Tapi di tulang belakang itu juga ada sistem saraf kranial. Nah, ini lebih panjang daripada sistem saraf medula spinalis. Dia sampai ke koksigeal pertama. Nah, jadi tulang belakang itu di situ seperti juga di otak ada sistem saraf pusatnya, ada sistem saraf tepinya. Nah, sistem saraf tepinya justru lebih panjang dibanding dengan sistem saraf pusatnya yang medula spinalis sampai lumbalis kedua doang, dia sampai koksik nomor 1 gitu ya. Nah ini pembagiannya yang 5 tempat ini dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompoknya namanya plexus. Ada 3 plexusnya, dari 5 tempat tadi dibagi 3 plexus ya. Plexus cervical itu dia cuma letaknya di 4 tulang cervical pertama. Berarti ada 4 lagi yang sisa ya. Nah, jadi dia mensuplai saraf pada kulit kepala, kulit leher,
otot lidah, leher, dan bahu. Segini gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah plexus brachial, itu dari ada 4 tulang servikal terakhir tambah yang torasik yang 12 nih ya. Nih. Sampai di situ. Nah, dia mensuplai saraf pada dada, bahu, dan lengan. Sisanya di sebelah bawahnya berarti yang ini, ya. Nah, itu. Nih, namanya plexus lumbosakral karena ada lumbalnya, ada sakrumnya gitu ya, lumbosakral. Terletak pada tulang lumbal, sakral, dan koksigeal. Ini tadi ada 5, kemudian ini ada 5, ini ada 1 ya. Nah, 5, 5, 1. Ini isinya 4 tambah 12. Ini isinya 4 doang gitu ya. Ini 4 doang, ini 4 tambah 12. Yang ini ada 5, 5 sama 1. Nah, ini mensuplai saraf pada bagian tubuh bagian bawah sama kaki, gitu ya. Atau pembagiannya kayak gini. Ini dari samping di punggungnya ini ya. Ini karena otak kecilnya di sini. Nah, jadi ada cervical, sistem saraf cervical, bukan sistem saraf spinal. Ini areanya ini cervicalis ini yang 1-8, thoracis 1-12, lumbal 1-5, sakral 1-5 juga, kemudian koksiknya 1. Ya. Nah, kemudian dibagi menjadi 3 plexus nih ya. Ini plexus cervical, ini plexus brachial, sisanya yang 4 ini tambah lagi yang 12 ini ya. Kemudian lumbosakral sisanya. Ada bagian lumbalis yang 5, kemudian sakrumnya 5, kemudian koksigeusnya 1. Nah, jadi koksigeus nomor 2, 3, dan 4 tidak ada isi medulus, tidak ada berisi saraf spinalnya. Medulus spinalis juga nggak ada, karena medulus spinalis cuma sampai lumbalis kedua doang. Ya, sebelah bawahnya udah nggak ada. Ingat itu ya. Oke. Berikutnya ada satu lagi sistem saraf otonom yang mau kita bahas. Nah, namanya juga otonom, berarti dia bekerja secara otomatis, tidak memerlukan pemikiran. Nah, jadi dia bertanggung jawab terhadap deteksi kondisi lingkungan tertentu, lingkungan dalam, ya. Kemudian akan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya. Jadi kayak rasa, kadar gula darah rendah, kemudian otak mengirim sinyal untuk menciptakan rasa lapar, misalnya begitu ya. Nah, jadi itu untuk deteksi kondisi-kondisi tertentu di lingkungan dalam gitu ya. Kemudian saraf otonom terdiri dari neuron sensorik dan motorik yang letaknya di antara sistem saraf pusat atau hipotalamus dan berbagai organ dalam dan kelenjar. Nah, jadi sistem saraf itu misalnya di otak ya. Ini ada sistem saraf pusatnya, otak. Ada sistem saraf kranialnya, sistem saraf tepinya yaitu sistem saraf kranial, ada sistem saraf otonomnya juga, gitu ya. Nah, sistem saraf somatik motor dan sistem saraf otonom bedanya apa? Nah, ini disebut dengan sistem saraf somatik ya. Nah, yang bawahnya adalah sistem saraf otonom. Nah, jadi yang somatik dan otonom. Kamu bisa lihat lagi bagan di pertama-tama yang waktu kita belajar sistem saraf ya, ada bagan di situ. Ini letaknya di mana ya? Ada somatik, kemudian ada otonom ya. Ada yang somatik, ada yang otonom. Yang somatik kemudian somatik dia sendiri, yang otonom dibagi 2, simpatik dan parasimpatik. Ini dia pembagiannya. Nah, ini sistem sarafnya ya. Badan selnya semua ada di sistem saraf pusat ya. Badan selnya ada di sistem saraf pusat semuanya, tiga-tiganya nih ya. Nah, tapi sistem saraf tepinya, nah ini ada di tempat yang lain kan, gitu ya. Nah, jadi kalau sistem saraf somatik, maka aksonnya itu dilapisi oleh mielin yang tebal, gitu ya. Kemudian neurotransmitternya adalah asetilkolin. Nah, di mana letak organ efektornya? Di otot. Ya, biasanya efeknya stimulator, yaitu dia perangsang, gitu ya. Nah, kita bagi 2 nih, yang otonom, simpatik dan parasimpatik. Simpatik dulu deh, gitu ya, simpatik. Badan selnya tetap ada di sistem saraf pusat. Kemudian dia biasanya ada 2 neuron yang berhubungan, gitu ya. Nah, 2 neuron yang berhubungan sebelum menuju ke efektor ya, sebelum menuju efektor ada 2 neuron yang berhubungan. Ini juga begitu.
ini disebut dengan praganglion ya. Jadi akson praganglion ini adalah akson postganglion, baru ini adalah efektor di sebelah sininya gitu ya. Ini juga gitu, ini akson praganglion, ini adalah bagian postnya gitu ya. Kita nggak sebut postganglion ya karena biasanya dia kelenjar hubungannya ya. Jadi yang satu ini dua neuron berhubungan. Nah, yang pra ini biasanya mielinnya tipis. Yang pos juga mielinnya tipis. Nah, di antara keduanya ini di sinapsisnya ada asetilkolin, gitu ya. Kemudian di ujungnya sini di postganglion ini neurotransmitternya norepinefrin, gitu ya, norepinefrin. Nah, sedangkan saraf simpatik yang satu lagi, ini juga ada dua nih, dua bagian yang berhubungan. Yang ini praganglionnya, tapi yang sebelah kanan ini tidak disebut dengan postganglion, karena dia biasanya bentuknya kelenjar. Jadi ini praganglion, kemudian ada kelenjar. Misalnya di sini ada kelenjar adrenal, dia juga keluarin apa namanya, asetilkolin juga ya. Kemudian dia bisa juga ngeluarin epinefrin, norepinefrin gitu ya. Jadi bagian apa namanya? Ini ada bagian medulanya di bagian tengah nih ya. Nah, bagian tengah yang medula ini keluarin epinefrin, norepinefrin. Nah, ini juga kan hubungannya sebenarnya dia juga bentuknya kayak hormon gitu. Jadi dia kemudian akan mengalir ke peredaran darah gitu ya. Ini juga neurotransmitternya norepinefrin juga, karena di sini udah tulisnya norepinefrin juga, gitu ya. Sedangkan yang parasimpatik ini praganglion, ini postganglion. Dua-duanya saraf nih, gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada asetilkolin. Nah, mielinnya juga tipis, ya, mielinnya tipis. Nah, ini juga asetilkolin juga neurotransmitternya. Nah, si sistem saraf otonom ini bekerja di organ-organ dalam, gitu ya, yang ototnya otot polos biasanya ya, di usus, di kelenjar, kemudian juga di otot-otot jantung, gitu. Nah, ini kerjanya ada yang menstimulasi, ada yang menghambat. Jadi dia bisa menjadi stimulator, bisa juga menjadi inhibitor, bergantung pada jenis neurotransmitternya, bergantung pada reseptornya, gitu ya, reseptor pada organ-organ efektornya, gitu maksudnya ya. Nah, itu perbedaannya. Sekarang kita lanjut lagi. Yang tadi fokusnya di sistem saraf simpatik dan parasimpatik, karena yang somatik ini biasa nih ya, ini biasa nih, gerakan biasa nih, gitu ya. Sekarang yang otonom. Simpatik dan parasimpatik biasanya dia itu bekerja pada organ yang sama tapi efeknya berlawanan. Contoh, sistem saraf simpatik itu memobilisasi tubuh selama situasi ekstrim. Misalnya saat olahraga, saat gembira, atau saat keadaan darurat. Ya, ini saraf simpatik. Biasanya responnya disebut fight or flight, gitu ya, melawan atau lari, gitu ya. Sedangkan yang parasimpatis biasanya mengontrol fungsi perawatan rutin harian. Contohnya gimana untuk menghemat energi tubuh. Nah, respon yang disebut dengan rest and digest, istirahat dan mencerna. Nah, ini keduanya berlawanan, gitu ya, berlawanan. Berlawanan pokoknya. Kalau satunya memacu, satunya lagi menghambat. Satunya menghambat, satunya memacu, gitu ya. Oke. Ini yang parasimpatis yang mengatur kegiatan harian ya. Orang sebutnya rest and digest nih ya. Sedangkan ini yang simpatik. Nah, ini yang kayaknya apa ya, membangun semangat banget gitu ya, fight or flight nih ya. Oke, misalnya saat keadaan darurat nih dari dikejar ular misalnya gitu ya. Kalau ini kan pemeliharaan organ-organ dalam, kerja organ dalam ya, saat istirahat ya, rest and digest, dia santai. Oke, ini lagi perbedaannya. Perbedaannya ada banyak. Yang pertama, letak ganglion. Letak ganglionnya sistem saraf simpatik dekat sumsum tulang belakang, sedangkan parasimpatik dekat organ yang dibantu. Nah, ini coba kita lihat langsung di gambarnya ya, letak ganglionnya. Nah, ini parasimpatik
Ini parasimpatik, ini simpatik. Biasanya kan organnya sama tadi disebutkan ya, parasimpatik ya. Nah, letak ganglionnya dekat sumsum tulang belakang kalau simpatik. Kalau parasimpatik dekat organ yang dibantu. Nah, jadi ini parasimpatik. Letak ganglionnya dekat organ yang dibantu. Ini organ yang dibantu itu mata. Ini adalah kelenjar ludah, ini jantung, ini paru, ini lambung, ini hati, ini adalah kantung kemih gitu ya. Jadi letak ganglionnya dia dekat organ yang dibantu. Ya, dekat mata gitu ya, dekat kelenjar ludah. Nah, di sini kan ada nih sambungan 2 neuron nih. Ini ada sinapsis nih. Nah, ini juga gitu. Ini ada sinapsis. Ini kan letak sinapsisnya nih. Nah, ini sinapsis nih. Ya, itu dekat organ yang dibantu. Nih sinapsisnya. Ini sinapsis. Ini dua akson loh. Nah, ini yang praganglion, ini yang pos. Ini pra, ini yang pos gitu ya. Ini yang pra, ini yang pos gitu ya. Nah, jadi ini sedangkan yang simpatik letaknya apa tadi? Letaknya ganglion itu dekat sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah sumsum tulang belakang. Nah, memang di ganglionnya di dekat-dekat sumsum tulang belakang. Jadi ini ada 2 akson nih ya, 1, ini 2. Ini kan lambangnya sinapsis begitu nih. Ini lambangnya sinapsis begini nih ya. Nah, ini kalau gedean dikit. Nah, ini juga ada nih. Nah, dia dekat di sumsum tulang belakang. Dekat sumsum tulang belakang. Kalau dia simpatik, kalau parasimpatik dekat organ yang dibantu. Oke. Neurotransmitternya kalau simpatik norepinefrin, kalau parasimpatik itu asetilkolin. Kita berarti lihat yang di sini, ya. Nah, ini norepinefrin simpatik. Kalau yang parasimpatik asetilkolin. Ya, cocok ya. Jadi ini gambarnya 2 nih, gitu ya. Mau dicocokin yang mana? Nah, asal area sistem saraf pusatnya, kalau simpatik areanya asal sistem saraf pusatnya dari torakolumbar, toraks dan lumbar kalau simpatik. Kalau parasimpatik area sistem saraf pusatnya dari kraniosakral, kranium sakrum, gitu kan ya. Kranium sakrum. Nah, itu parasimpatik. Asal apa tadi asal daerah sistem saraf pusatnya gitu ya. Kalau parasimpatik adalah kraniosakral. Nah, kranio sama sakrum gitu ya. Kalau si simpatik maka asal sistem saraf pusatnya dari torakolumbar, dari daerah toraks, emang toraks ya, sama lumbar ya, lumbar pinggang kan lumbalis ya. Torakolumbar kan ini 12 sama torako sama lumbar ya, torako sama lumbar. Nah, dari situ di situ tuh. Nah gitu ya. Kemudian lagi nih serabut postganglionnya kalau simpatik panjang, kalau parasimpatik pendek. Gambar yang ini berarti. Nah, postganglionnya kalau simpatik panjang. Nah, kalau parasimpatik pendek. Ya, pendek dia. Kalau ini panjang. Nah, posnya panjang kalau simpatik. Nah, posnya panjang kalau simpatik. Nah, posnya panjang kalau simpatik. Nah, ini posnya kan. Nah, ini. Nah, ini posnya panjang. Ini posnya panjang. Kan ini perak ya, ini pos. Nah, kalau si parasimpatik posnya pendek. Ini kan peraknya nih. Ini pos. Ini peraknya, ini pos. Dia pendek. Dia pendek. 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 Tuh maksudnya ya. Nah, cabang postganglionnya kalau simpatik banyak. Beberapa organ dapat digerakkan sekaligus. Nah, jadi postganglionnya cabangnya banyak katanya ya. Postganglionnya cabangnya banyak nih, cabangnya banyak nih. Nah, ini cabangnya banyak. Nah, ini kan juga ya cabangnya banyak-banyak. Nah, cabangnya banyak. Ini cabangnya banyak. Tuh. Ini cabangnya banyak. Ini cabangnya banyak. Nah, itu ya. Kalau ini enggak. Ini enggak. Gitu ya. Nah, ini enggak banyak ya tadi ya. Kalau parasimpatik enggak banyak, kalau dia banyak. Nah, contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh simpatik adalah misalnya melebarkan pupil. Kalau melebarkan pupil itu saat gelap,
Ya. Nah, berarti kalau simpatiknya melebarkan pupil, maka parasimpatiknya mengecilkan pupil. Oh, dia berlawanan aja. Ya. Simpatiknya menghambat produksi liur. Berarti parasimpatiknya memacu produksi liur gitu ya. Jadi ini juga mesti dibaca memang, maksudnya nggak bisa dihafalin. Oh, kalau simpatik itu kerjanya yang memacu-memacu, melebarkan, memacu produksi. Enggak ternyata ya. Tergantung pada organnya. Kalau simpatik melebarkan pupil, parasimpatik yang mengecilkan. Kalau simpatik menghambat, ya parasimpatik memacu gitu ya. Jadi tadi di masalah tentang jantang melebarkan pupil, ya. Maka simpatik itu melebarkan pupil, parasimpatiknya mengecilkan pupil, ya. Nah, simpatiknya menghambat produksi aliran darah, ini menstimulasi. Nah, parasimpatik yang memperlambat detak jantung, ini mempercepat. Gitu. Jadi ada yang ngegas, ada yang ngerem. Gitu ya, itu kerja simpatik dan parasimpatik. Nah, sampai di situ pembahasan mengenai sistem saraf tepi. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.